Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di kelas masa depan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam serta pengaruhnya terhadap manusia itu sendiri. Harapan Bapak, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu berinteraksi dengan alam secara bijaksana. Oke, mari kita mulai materi hari ini. Manusia adalah makhluk sosial, maka manusia harus berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, berinteraksi dengan alam adalah berusaha untuk memahami, untuk menjalin kerjasama atau bahkan untuk memanfaatkan alam itu sendiri. Berinteraksi dengan alam akan kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah berinteraksi untuk menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah berinteraksi dalam memanfaatkan alam itu sendiri. Sekarang mari kita mulai belajar dengan mengamati gambar-gambar tentang interaksi dengan alam berikut ini. Yang pertama adalah interaksi seorang petani sedang menanam padi. Dalam hal ini, petani harus menyesuaikan dirinya dengan alam, yaitu dengan menentukan waktu yang tepat untuk menanam padi. Hasilnya adalah ketika petani mampu menyesuaikan diri dengan alam, mampu menentukan waktu atau bulan yang tepat dalam menanam padinya, maka hasil panen padinya akan melimpah. Lalu petani dapat menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani itu sendiri. Bagi masyarakat, hasilnya adalah tersedianya beras sebagai sumber makanan pokok kita. Sudah cukup jelas ya? Mari kita melangkah pada gambar yang kedua, yaitu gambar seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, dalam interaksi nelayan dengan alam ini, maka nelayan juga harus menyesuaikan diri mereka untuk menentukan waktu yang tepat dan cuaca yang baik agar hasil tangkapannya melimpah. Seperti yang kita tahu, para nelayan akan memulai pergi melaut pada malam hari ketika angin malam atau ketika angin darat sudah bertiup. Nah, seperti itu ya. Dampak atau pengaruh dari interaksi nelayan dengan alam ini, maka ketika nelayan mampu menentukan waktu yang tepat, hasil tangkapannya pun akan melimpah. Lalu nelayan dapat menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dan kemudian kita sebagai masyarakat akan dengan sangat mudah mendapatkan ikan-ikan yang segar. Berikutnya adalah gambar tentang perayaan pernikahan. Apa hubungannya perayaan pernikahan dengan interaksi dengan alam ya? Coba kita amati bersama-sama. Ketika seseorang hendak melaksanakan perayaan pernikahan, maka sang pemilik acara juga harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi alam dan lingkungan. Tentunya pemilik acara juga harus menentukan waktu atau bulan yang tepat untuk menyelenggarakan acara pernikahan tersebut. Yang pastinya perayaan ini akan dilaksanakan bukan pada musim hujan. Seperti itu ya, salah satu contoh menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Maka hasilnya adalah para undangan yang diundang
akan hadir lebih banyak, kemungkinannya lebih besar untuk banyak yang datang, dan silaturahmi pun dapat berjalan dengan baik. Namun ini ceritanya pada kondisi sebelum pandemi ya. Ketika kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka pemilik acara pun harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, yaitu dengan menunda acara pernikahan tersebut atau memilih untuk mengundang sebagian kecil saja, seperti keluarga inti saja yang diundang dalam pelaksanaan acara ini, yang hasilnya pun juga akan kita nikmati bersama. Ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, pelaksanaan pernikahan dilaksanakan sesederhana mungkin, maka akan mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Seperti itu ya, contoh penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan. Oke, sekarang kita akan melangkah pada gambar berikutnya. Bisa kita lihat, gambar ini adalah gambar sedang terjadi kemarau yang panjang, yang akan berakibat pada gagalnya panen atau kekeringan ataupun bahkan kebakaran hutan. Nah, ketika terjadi hal demikian, maka dalam hal ini pemerintah atau masyarakat harus memanfaatkan alam. Jadi dalam hal ini bukan menyesuaikan diri, tapi memanfaatkan alam untuk mengatasi kemarau ini, sehingga dapat teratasi masalah-masalah yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mungkin bisa membuat hujan buatan. Seperti itu ya, contoh memanfaatkan alam untuk membuat hujan buatan. Maka hasilnya adalah ketika kemarau sudah diatasi dengan hujan buatan, hasil pertanian pun akan membaik, kebakaran hutan pun akan bisa diatasi. Seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan melangkah pada kegiatan berikutnya, yaitu menjemur padi. Apa hubungannya dengan interaksi dengan alam? Nah, ketika manusia memanfaatkan alam untuk menjemur padi, yaitu memanfaatkan panas dari matahari. Tujuannya adalah untuk memastikan padi yang dipanen ini betul-betul sudah kering, agar menjadi padi yang berkualitas, yang tentunya dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dampak dari interaksi ini adalah para petani atau para masyarakat yang menjemur padinya, mereka dapat menjual hasil panen dengan harga yang lebih tinggi, dan kebutuhan ekonomi pun lebih baik atau lebih terjamin. Seperti itu ya. Berikutnya lagi dampaknya adalah umur simpan padi akan lebih lama, karena padi yang sudah kering itu akan lebih lama usia simpannya, tidak cepat rusak. Seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah gambar mandi hujan. Apakah ini termasuk interaksi dengan alam? Jawabannya iya. Dalam gambar ini manusia atau anak-anak ya memanfaatkan alam, dalam hal ini adalah hujan, untuk bersenang-senang. Nah, hasil yang didapatkan dari interaksi ini bukan dari segi ekonomi tentunya, tapi dari dampaknya adalah sebagai hiburan untuk masyarakat, untuk anak-anak, yang tentunya kita akui bersama, mandi hujan ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Apakah dibolehkan? Ya, jawabannya juga dibolehkan tentunya. Apakah tidak menyebabkan sakit? Tidak, kalau tidak terlalu sering. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Kalian boleh aja kok mandi hujan, asalkan tidak terlalu sering. Mandi terlalu sering pun sebetulnya bisa menjadi sakit loh. Tidak hanya mandi hujan gitu ya. Apapun kalau dilaksanakan tidak berlebihan, secukupnya saja, pasti tidak akan berdampak negatif bagi tubuh kita, termasuk mandi hujan. Gitu ya. Sudah kita bahas 6 gambar tentang interaksi manusia dengan alam. Ada yang memanfaatkan alam, juga ada manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang interaksi manusia dengan alam serta manfaatnya. Semoga kalian dapat memahami materi ini dan mampu berinteraksi dengan alam secara bijaksana dan tidak berlebihan, secukupnya saja.
Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kelas Masa Depan ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.